Oke teman-teman, kembali lagi di channel Om Lubis. Nah, kali ini di belakang Om Lubis teman-teman, ini ada sebuah motor Honda Beat yang beberapa waktu lalu mengalami insiden di jalan teman-teman. Nah, dan di depan kita ini ada part dari body teman-teman, termasuk juga headlampnya, itu yang akan kita ganti. Nah, dalam penggantian body kendaraan Honda Beat kali ini teman-teman, itu yang agak sedikit berbeda dari biasa kita ngerjain. Biasanya kalau kita motor tabrakan di jalan gitu, kemudian pecah body segala macam, kita paling bisa akal-akalin teman-teman, diakalin gimana supaya masih bisa kepake. Nah, ini yang pemilik motornya minta ditukar dengan yang part baru. Nah, di video kali ini teman-teman, uniknya itu pemilik kendaraan itu pengennya diganti dengan part-part yang original, ya artinya kita pesan dari bengkel resminya Honda teman-teman, dan kita tapi pasang sendiri. Nah, apa aja yang nantinya kita ganti ini di depan Om Lubis, kita belum buka teman-teman, kita belum buka. Nanti kita buka bareng-bareng apa bedanya kelihatannya dari yang produk-produk KW ataupun yang lokalan teman-teman. Nah, untuk itu ikutin terus teman-teman, kita akan lihat bagian mana yang akan kita ganti. Kita akan lihatin ke teman-teman bagian mana aja yang pecah dari kendaraan ini, nantinya akan kita tukar dengan yang part yang ada di depan kita. Oke, ikutin terus. Nah, dari bagian depan ini kita bisa lihat teman-teman, itu yang rusak adalah bagian sisi daripada bodi bagian depan tamengnya ini, itu yang menyatu dengan bagian sayap sampingnya teman-teman. Itu kelihatan pecah teman-teman, dan ya, putus, bagian sini udah putus. Kemudian sennya juga itu rusak dengan reflektor mikanya. Kemudian headlampnya teman-teman, headlamp ini sebenarnya kerusakannya berat di mikanya teman-teman, berat ada di mika, tapi reflektornya ini masih bisa dipakai. Nah, ini biasanya kalau kita seringnya beli atau cari mika baru, kemudian reflektor masih bisa kita pakai. Nah, di dalam ini juga akan ada LED-nya bawaannya, tapi di kali ini itu diganti semua teman-teman, itu kita ganti semuanya. Kemudian bagian dalamnya atau sering disebut bagian bodi dalam ini juga sama teman-teman, nggak terlalu berat sebenarnya kerusakannya, hanya saja bagian kunci-kunciannya ini sudah ada yang patah. Nah, ini jadi membuat bagian ini sudah renggang, dan ada yang di kabel tis teman-teman oleh pemiliknya. Jadi sebelumnya kayaknya juga udah pernah terjadi benturan. Kemudian di sini nggak ada lagi. Nah, tapi kita di kali ini akan ganti semua teman-teman, kita akan ganti semua bagian besar nih. Om Lubis juga belum buka ini yang namanya paket-paket bodinya ini, tapi kita lihat aja apa aja yang dipesan oleh si pemiliknya. Kita cuman pasang teman-teman. Oke, kita bongkar aja, kemudian kita rakit kembali. Nah, oke teman-teman, sekarang kondisinya udah kita buka sebagian bodi yang depan dan juga bawahnya teman-teman. Nah, kenapa harus dibuka bagian bawahnya? Karena untuk bodi yang bagian innernya teman-teman, itu bagian belakang di sini teman-teman, pada bagian ini untuk bagian ini teman-teman, kita harus buka yang bawahnya. Kita harus buka bagian bawah ini karena di sini ini ada yang di baut teman-teman, ini ada pakai baut body clip. Jadi karena ini tersembunyi, ini harus kita buka karena dia ditempel pakai baut clip ke bagian inner ini. Oke, jangan dipaksa tarik teman-teman, pasti patah aja. Nah, bagian selanjutnya yang paling seru tentunya kita akan buka teman-teman. Itu kita akan buka atau unboxing part-part daripada body yang original dan yang kita beli dari bengkel resmi Honda teman-teman. Ini part original akan kita buka satu-satu. Oke, ikuti. Walaupun sebenarnya di waktu insiden kecelakaannya kendaraan ini teman-teman, itu spakbor depan ini sebenarnya nggak pecah teman-teman, hanya baret. Hanya karena pemiliknya itu menginginkan diganti karena lecet, ya maklum teman-teman, cewek gitu kan, jadi kadang-kadang panik, jadi main beli belanja
padahal bisa dicat sebenarnya gitu. Nah, kita buka aja spakbornya teman-teman. Spakbornya kita buka aja karena pemiliknya minta diganti aja. Nah, di sini terlihat dari PT Astra Honda Motor ini barcode-nya. Ini barcode-nya, di sini juga dilengkapi dengan hologram biasanya teman-teman. Di bagian sini juga biasanya nah ini dia. Di belakang barcode ini ada hologramnya, yang di sini ada, kalau kita kena sinar ini di sini ada tulisannya Satu Hati, Honda AHM gitu teman-teman. Nah, ini salah satu yang membedakannya dengan yang part lokal atau KW. Dan sini juga teman-teman bisa lihat, sini ada barcode lagi. Ini ada barcode lagi dengan kodenya di sini atau namanya di sini teman, Fender FRMT CRSL 61100 K1A teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kelihatan ya. Nah, kita buka teman-teman. Dan juga pastinya setelah dibungkus plastik ini, pihak daripada Astra Motor juga membungkusnya dengan styrofoam yang berbentuk lembaran begini teman-teman, tipis ini. Nah, ini dia. Nah, ini untuk spakbor ya sama persis teman-teman tentunya ya dengan yang aslinya. Walaupun yang aslinya sebetulnya nggak pecah, cuman minta tukar sama pemiliknya, itu kita tukar teman-teman. Nah, ini warnanya abu apa silver ya teman-teman, silver ini ya, warna silver dalamnya gitu. Nah, di sini juga masih ada tertulis teman-teman untuk produk original tuh, di sininya ada tertulis, dicetak. Di sini ada tulisannya Honda, Fender Honda. Kalian bisa lihat sini nih, ini bentuknya dicetak ya teman-teman ya, bukan tempelan ya, bentuknya ada emboss. Nah, itu juga membedakan daripada produk original dan lokalnya. Oke, ini pertama kita sisihin dulu, kita singkirkan dulu sebentar. Nah, yang berikutnya ini bagian dalamnya itu teman-teman, bagian luar untuk yang ini teman-teman, untuk yang apa tuh, nahan cipratan air dari roda belakang tuh ke bagian rangka. Nah, ini di sini kalau disebutnya cover FR lower black. Nah, ini juga sama teman-teman, dilengkapi dengan hologram, tentunya dilengkapi dengan hologram di sini dari Honda, plastiknya dari Honda. Kemudian tertulis di sini kode angkanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, coba lihatin, kelihatan nggak? Di sini tertulis teman-teman, cover FR lower black 64308 K1A N00ZA. Nah, itu jadi rata-rata yang ini berkode untuk K1A teman-teman. Nah, kita buka lagi, plastik, foam lembaran. Nah, ini dia teman-teman, sama seperti yang bagian tadi spakbor teman-teman. Di bagian ini juga di emboss teman-teman, juga dicetak gitu ya. Nah, ini dicetak, artinya timbul teman-teman. Ini yang dari Honda itu cover FR lower di sini 41. Nah, Honda PP. Nah, itu kode-kodenya teman-teman, menunjukkan bahwa dia memang produk originalnya dari Honda. Oke, tapi di dalam setiap pembelian part ini teman-teman, itu nggak akan ada yang namanya baut ataupun klip teman-teman, untuk klip-klip bodinya nih. Jadi kalau udah hilang dari yang pecah sebelumnya itu, kita harus beli terpisah nanti ya teman-teman. Tadinya juga Om Lubis pikir dia memang dikasih gitu kan, ternyata enggak ya. Nah, part berikutnya yang ketiga di sini juga sama teman-teman. Part ketiga ini, ini dia nih.
sama, tetap ada pastinya hologramnya. Kemudian di sini juga ada katakanlah labelnya teman-teman, yaitu dari Honda. Itu berbentuk di sini nih bagian cover inner lower black. Jadi di bagian dalamnya teman-teman, bagian dalam atau dekat kaki kita tuh yang arah dekat kunci kontak ya. Nah ini seingat Lubis ini di bagian sini ini, nanti kita lihat apakah ini bagian yang ada kunci kontaknya. Kita buka dulu. Nah benar teman-teman, ini bagian yang di bagian inner juga, tapi bagian atasnya teman-teman. Oh bagian ya, ini bagian bawah teman-teman. Ini bagian inner ya kalau di sini ya, tapi di bawah yang kunci kontak teman-teman. Nah, kita sebutnya apa tuh biasanya tuh. Jadi kalau di bodinya ini cover inner lower dua-dua, kemudian kembali dicetak di emboss teman-teman. Nah ini menunjukkan bahwasanya produk ini emang original teman-teman. Jadi pasti kalau kita beli yang lokalan ini nggak ada teman-teman. Hanya dilengkapi dengan lubang-lubang saja dan bautnya nggak ada. Dan juga untuk chargernya nanti akan kita pindahkan teman-teman. Charger untuk HP-nya di sini dan kunci kontaknya akan kita pindahkan dari yang sebelumnya. Cakep ya teman-teman. Plastik. Untuk yang bagian, bukan yang bagian glossy-nya, itu yang bagian hitam plastiknya ini kayaknya bukan dicat ya teman-teman. Ini plastik hitam, jadi bukan bagian mengkilatnya. Oke, yang keempat, nah ini agak gede nih yang keempatnya teman-teman. Ini bagian cover FRMT sini, lagi-lagi sama dengan yang tadi. Gede nih, paling gede. Sama ya teman-teman ya, hologram lagi, terus mereknya lagi. Kita buka aja. Nah ini dia teman-teman, ini bagian tameng depannya nih, bagian tameng depan yang memang yang itu pecah ya teman-teman, sampai patah ya bagian sini patah. Yang kemarin ini memang harus diganti kalau yang ini. Oke, juga sama teman-teman, terdapat bagian yang dicetak timbul dari Honda. Jadi kalau part original teman-teman, kiri kanannya dicetak timbul oleh Hondanya. Di sini menunjukkan kode nih teman-teman. Teman-teman Lubis juga nggak terlalu ngerti gitu ya. Oke, ini udah kita buka, kita singkirkan dulu yang keempat. Terus yang kelima, ini di sini ada cover lagi, inner lagi, upper ya, di bagian atas ya. Tapi bagian dalam, bagian atas. Pelan-pelan karena ini plastik teman-teman, ketarik dikit biasanya mudah nantinya pecah atau patah. Nah ini dia tempat kontaknya teman-teman. Ini bagian kunci kontaknya, bagian atas, dan juga untuk bagian chargernya. Oke, cakep, nggak ada yang patah. Sama teman-teman, tetap ada yang bagian yang embossannya, timbulnya di sini menunjukkan produk Honda. Dan kode-kodenya teman-teman, ada titik-titiknya di sini, ada titik angka 1 sampai 9, terus XYZ, ke bawahnya 20, 24 sampai 19. Nah, terus begitulah. Oke, ini bagian kelima yang kita buka. Nah,
bagian yang ketujuh teman-teman, part yang 7 yang dipesan oleh pemilik. Ini sepertinya lampu sen, ya benar, lampu sen depan kiri ini teman-teman, lampu sen depan kiri, kodenya 33452 K1A N01. Kita buka aja. Rapi ya teman-teman ya, bungkusnya rapi, cukup aman. Oke, ini dia lampu sen kiri teman-teman, tanpa dilengkapi tentunya dengan soket, fitting atau bohlamnya. Jadi hanya memang reflektor dan mika, itu warna silver, hitam di dalam. Lagi-lagi logo Honda dan kode cetak di timbul ya teman-teman, di bagian sini selalu ada. Oke ya, ini sudah part yang ke 7 ya teman-teman ya, 7 ya, bener ya. Nah, part yang terakhir, Om Lubis rasa ini part ya cukup mahal. Secara harga ini pastinya cukup mahal teman-teman, yaitu lampu depan mika dan reflektornya. Kita buka aja dari ini, secara dia dikardusin sendiri nih, kalau yang lainnya pakai plastik, ini dikardus sendiri untuk bagian lampu depan ini. Jadi setelah kardus kosong, kemudian plastik sama hologram, kemudian nggak ada mereknya lagi. Nah, kita buka aja, kita buka. Tapi untuk bagian reflektor lampu depan ini dilindungi oleh bubble wrap teman-teman, jadi dari sananya udah di bubble wrap juga. Nah, cukup banyak bubble wrapnya, plastik, kemudian langsung ke mika reflektor. Nah, ini dia teman-teman, ini dia. Jadi apakah ini sudah dilengkapi oleh bohlam lampu depannya teman-teman? Kalau ngelihat di sini konektornya udah ada, pinnya udah ada di sini, untuk klip-klip bautnya ada lengkap, kemudian untuk bohlamnya sendiri teman-teman, untuk bohlamnya nanti kita lihat apakah ini udah langsung ada. Lebih juga baru pertama kali untuk unboxing daripada produk original dari Honda ini teman-teman, itu bagian reflektor mika ini untuk Matic. Apakah dia dilengkapi oleh lampu LED-nya atau belum, nanti kita lihat. Ya teman-teman, untuk reflektor lampu depan, untuk lampu depan ini teman-teman, itu ternyata dari pabrikannya udah dikasih bohlamnya teman-teman, jadi komplit udah kasih bohlamnya. Kita tinggal pasang aja ke bagian tameng depan.